Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ryan, Ketua OSIS Sekolah Sukma Bangsa Lok Sumawe. Dan saya Faras Andini, Ketua DPS Sekolah Sukma Bangsa Lok Sumawe. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan mengenal lebih jauh eksekutif Sekolah Sukma Bangsa Lok Sumawe beserta semua tugasnya. Stay tune sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kami dari DPH DPS. Saya Faras Andini sebagai Ketua DPS. Saya Muhammad Zaki Syahriza sebagai Wakil Ketua DPS. Saya Muhammad Arianda sebagai Sekretaris DPS. Saya Natasha Askia sebagai Wakil Sekretaris DPS. Kepanjangan DPH DPS ialah Departemen Pengurus Harian Dewan Perwakilan Siswa. Secara struktural, kerja kami ialah mengawasi jalannya Departemen OSIS termasuk Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Adapun acara-acara yang dikoordinir langsung oleh DPH DPS diantaranya yang pertama ada pentas seni sesi formal, yaitu penyerahan jabatan dan pelantikan eksekutif baru. Yang kedua, debat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Yang ketiga, pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dan yang keempat, Sukma Award. Sukma Award merupakan sebuah event rutin yang diadakan tiap tahunnya untuk diberikan reward ataupun penghargaan pada orang-orang tertentu di setiap nominasinya. Selanjutnya ada From DPH to DPS. Di situ kami memberikan award kepada anggota pada pertengahan masa jabatan. Yang kedua ada Award Day. Di situ kami memberikan penghargaan pada anggota pada akhir masa jabatan. Dan yang terakhir ada DPS Stand. Di situ kami membahas tentang aspirasi-aspirasi yang telah dikumpulkan pada masa-masa sebelumnya. Prinsip kerja kami ada 3. Yang pertama, all for one. Yang kedua, no lies with us. Yang ketiga, santuy. Nah adik-adik, udah tahu kan apa aja program kerja DPH DPS? Untuk itu, kami tunggu ya partisipasinya untuk bergabung menjadi bagian eksekutif Sekolah Sukma Bangsa Lok Sumawe, khususnya di DPH DPS periode 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kembali lagi bersama kami yaitu DPH Dewan Pengurus Harian. Saya sendiri Ryan selaku Ketua OSIS. Saya Tari Anggina Ditonga sebagai Koordinator SMA. Saya Teguh Nazia Rashid selaku Koordinator SMP. Saya Saida Nafisa selaku Wakil Sekretaris OSIS. Saya Nasyo Ida Dinazal selaku Wakil Bendahara OSIS. Saya Talita Naifa selaku Bendahara OSIS. Saya Karina selaku Sekretaris OSIS. Nah agar kalian tahu itu apa DPH akan dijelaskan oleh Tari Anggina. Nah, untuk program kerja atau tugas dari DPH sendiri yaitu mengawasi setiap kinerja para anggota-anggota OSIS dari setiap departemennya. Nah, bagi kalian yang ingin bergabung untuk mengatur sebuah organisasi, kalian bisa bergabung di DPH nantinya. Nah, selain SMA, SMP juga melakukan program kerja. Di SMP melakukan rapat secara harian yang bertujuan untuk mencatat kegiatan harian dan pelanggaran di SMP. Program kami yang pertama mengawasi program kerja di SMA. DPH akan mengawasi setiap program kerja yang ada di SMA yang telah disepakati oleh seluruh anggota OSIS. Selanjutnya ada rapat DPH. Rapat DPH adalah untuk membahas kinerja anggota OSIS. Selanjutnya ada rapat bulanan. Rapat bulanan adalah rapat yang dilakukan secara sebulan sekali dengan tujuan untuk mengawasi kinerja OSIS. Selanjutnya ada rapat pleno. Rapat pleno ini dilakukan setahun sekali dan membahas tentang tujuan-tujuan acara yang akan dilaksanakan selanjutnya. Yang terakhir, Executive Award Day, di mana DPH akan memberikan reward kepada anggota yang berkompeten dan memberikan semangat baru kepada anggota yang baru. Nah sudah jelaskan bahwasanya di DPH ini mengajarkan kita untuk membentuk suatu organisasi dan menjadi pemimpin yang baik. Akhirnya kami tunggu kalian di DPH yaitu Dewan Pengurus Harian. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Sosial. Jadi sebelum kami melanjutkan apa itu Departemen Sosial, perkenalkan saya Alia Misdalifa Azura sebagai DPS Departemen Sosial. Saya Rizky Maulana sebagai Koordinator Departemen Sosial. Saya Raihan Maulida sebagai anggota Departemen Sosial. Saya Wilda Selvina sebagai anggota Departemen Sosial. Saya Davina Fatin sebagai anggota Departemen Sosial. Dan saya Tulus Rifda Suhaila sebagai anggota Departemen Sosial. Departemen Sosial adalah departemen yang menaungi segala kegiatan sosial seperti membantu atau mengunjungi masyarakat sekitar dan kegiatan sosial lainnya. Jadi, kami akan menjelaskan beberapa program kerja dari Departemen Sosial. Yang pertama adalah Sukma Care.
Sukmaker adalah program yang bertujuan membantu masyarakat yang terkena musibah baik di daerah maupun di luar daerah, dan kami bekerja sama dengan instansi asing. Yang kedua ada Sukma Berbagi. Program ini bertujuan untuk berbagi sesama di bulan Ramadan, seperti berbagi takjil ataupun berbagi sembako. Yang ketiga ada Sukma Sawu Sedara. Jadi Sukma Sawu Sedara adalah kita mengunjungi tempat-tempat terpencil, sekolah-sekolah terpencil untuk membuat suatu perpustakaan. Yang keempat ada Hope Our Brother, yaitu adalah program sosial yang bertujuan untuk membantu saudara kita yang terkena musibah, baik itu musibah alam, kebakaran, ataupun kehilangan. Kami akan mengumpulkan sumbangan untuk disumbangkan kepada yang terkena musibah. Dan yang kelima adalah stand futsal. Stand futsal berperan penting dalam kegiatan futsal pada bagian seperti mengawasi berjalannya bazar harian. Jadi, jika ingin bergabung di Departemen Sosial, kalian harus memiliki public speaking yang bagus, harus memiliki jiwa sosial yang kuat, dan harus saling membantu. Sekian dari kami, sampai jumpa di periode selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Pendidikan, saya Puan Akila Zakia sebagai Koordinator Pendidikan. Saya Mazaya Nadira Putri sebagai DPS Pendidikan. Saya Tasya Fatia sebagai anggota Departemen Pendidikan. Saya Citzara Alaya Salsabila sebagai anggota Departemen Pendidikan. Dan ada juga anggota kami Najwa Syahira dan Aurel Rizky Putri Kusuma. Jadi program kerja kami yang pertama yaitu melaksanakan sila. Sila sendiri merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengenalkan lingkungan sekolah baru kepada murid-murid baru. Biasanya sila dilaksanakan pada tahun ajaran baru. Dan kemudian ada juga proker kami yaitu membuat mading pendidikan, yaitu mading yang diperuntukkan bagi siswa-siswa sekolah Sukma Bangsa untuk memberikan pengetahuan umum. Selanjutnya yaitu mengkoordinir pelaksananya Minggu Kedisiplinan, di mana kami mengingatkan dan mengawasi para siswa-siswi untuk melaksanakan tata tertib yang sudah ditetapkan. Dan juga ada kegiatan tahunan seperti Pixel yang bertujuan untuk mengenalkan sekolah Sukma Bangsa Lok Semawe kepada siswa-siswi dari sekolah-sekolah lain. Ada juga mengkoordinir peringatan Hari Guru, di mana kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada guru-guru yang telah berjasa dalam mengajar kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai, kami dari Departemen Kesenian akan menjelaskan program kerja kami. Sebelum itu, mari kita perkenalan dulu. Yang pertama, ada saya Siti Mestawajana sebagai DPS Departemen Kesenian. Lalu ada kakak koor kita, Kak Zahratul Mahfuza yang saat ini sedang berhalangan hadir. Dan anggota-anggotanya ada Tarisa Salsabila, Mazaya Akila, dan kedua orang lagi yaitu Sabrina Natasha dan Aisyah Humaira yang saat ini juga berhalangan untuk hadir. Nah, setelah kita berkenalan, mari kita membahas proker kita. Proker kita yang pertama itu ada mengkoordinir ekstrakurikuler kesenian SMP dan SMA. Nah, di SMP dan SMA itu kita ada program untuk mengkoordinir ekstrakurikuler. Nah, di ekstrakurikuler itu yang kita koordinir itu hanya untuk kesenian saja. Yang kedua yaitu ada mengadakan acara pensi tahunan. Acara ini yaitu diisi oleh penampilan-penampilan para siswa yang nanti akan diikuti oleh berbagai perlombaan yang bisa diikuti oleh siswa sekolah Sukma ataupun dari sekolah luar lainnya. Dan yang terakhir membuat peraturan ruang seni dan ruang musik agar terjaga kebersihannya dan alat-alat tetap terjaga. Sampai jumpa dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Mesis, saya Cucifa Humaira selaku Koordinator Departemen Mesis. Saya Miranda sebagai DPS Departemen Mesis. Dan anggota saya Raisa. Saya Hadaya Syakira. Saya Pajit Putri Zafira. Saya Judela Rizka Akira. Departemen Mesis yaitu singkatan dari Departemen Media Siswa yang menjalankan tugasnya menjadi tim dekorasi di setiap acara sekolah.
Departemen Mesis adalah singkatan dari Departemen Media Siswa, di mana kami menjalankan tugas sebagai tim dekorasi di setiap acara sekolah. Adapun proker utama kami yaitu menerbitkan mading, di mana penerbitan mading ini yaitu hasil karya siswa, baik dari level SD, SMP maupun SMA, serta informasi-informasi sekolah yang terupdate. Proker kedua kami yaitu MPR, Mading Pekaraya, yang biasanya diterbitkan di hari-hari yang bersejarah seperti Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan, dan sebagainya. MPR ini juga berisikan sukma on the spot dan juga reward bagi siswa-siswi yang berprestasi. Proker yang ketiga yaitu sketch journal. Sketch journal merupakan sketsa awal yang kami lakukan sebelum melakukan dekorasi. Proker ketiga yaitu sketch journal. Sketch journal merupakan sketsa awal yang kami lakukan sebelum melakukan dekorasi, yang nantinya sketsa-sketsa yang ada akan dikumpulkan dan dibukukan. Proker keempat ada Memories of Alumni, yaitu pemajangan foto-foto kebersamaan alumni dari level SD, SMP, dan SMA saat prosesi wisuda dan dipajang di foto booth acara graduation. Proker yang kelima ada Art Contest, yaitu adalah kegiatan kondisional yang diadakan di acara luang dan diikuti oleh semua siswa dari level SD, SMP, dan SMA. Adapun lomba yang diadakan adalah lomba mewarnai untuk level SD, quotes karan dan meme creation untuk level SMP dan SMA. See you di Mesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Rohis. Saya Raifan Hakim selaku koordinator Rohis. Saya Muhammad Hafiz sebagai anggota Rohis. Saya Raisa Ainul sebagai anggota Rohis. Saya Ainul Marzia sebagai anggota Rohis. Dan saya Nisatul Khaira sebagai anggota Rohis. Dan ada juga DPS kami yang bernama Muhammad Hanifah Syah. Adapun program kerja kami yang pertama yaitu piket musola. Di sini kami turut serta untuk membantu kebersihan dari musola kita. Yang kedua ada pelaksanaan Asmaul Husna dan Yasin. Di sini kami melaksanakan Asmaul Husna di setiap hari Senin dan juga Yasin di setiap hari Jumat. Yang ketiga, program kerja Maulid. Maulid merupakan acara besar kami. Di sini kami turut berperan penting sebagai panitia utama di dalam acara Maulid ini. Kemudian patroli, di mana kami mengawasi kedisiplinan siswa-siswi di musola. Kemudian kami juga mengatur jadwal MC dan tausiah untuk siswa-siswi tampil ke depan. Sekian proker dari kami. Apabila kalian berminat, kalian dapat bergabung di Departemen Rohis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Lingkungan Hidup. Saya Cudini Akmalia sebagai DPS Lingkungan Hidup. Saya Naila Hania Kirbi sebagai Koordinator Departemen Lingkungan Hidup. Saya Muhammad Zaki sebagai anggota Departemen Lingkungan Hidup. Saya Rahma sebagai anggota Departemen Lingkungan Hidup. Saya Putra sebagai anggota Departemen Lingkungan Hidup. Jadi, saya bertugas mengawasi jalannya proker lingkungan hidup. Program kerja kami yaitu yang pertama mengkoordinasi jalannya Jumat Bersih yang dilakukan pada setiap bulan di minggu ketiga. Yang kedua, mengkoordinasi Hari Sampah Nasional pada tanggal 21 Februari. Yang ketiga, mengkoordinasi Green School Project. Green School Project ada bank sampah dan EcoBrick. Yang keempat, menjaga alat kebersihan seperti sapu, serok, dan lain-lain. Sekian dari kami, see you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Humas Hubungan Masyarakat. Saya Victoria Ferdina sebagai DPS Departemen Humas. Saya Nahri Salsabila Zalda sebagai Koordinator Humas. Saya Rina Fadila sebagai anggota Humas. Saya Sofia Febrina sebagai anggota Humas. Saya Siti Nur Fatlia sebagai anggota Humas. Saya Nabila Putri Aprilia sebagai anggota Humas. Adapun program kerja dari Departemen Humas yaitu yang pertama, membuat dan mengirimkan surat ke sekolah lain. Kedua, mengelola akun media sosial sekolah. Yang ketiga, membuat poster dan sertifikat untuk sekolah. Yang keempat, mendokumentasikan setiap kegiatan acara sekolah. Sekian dari kami tunggu kedatangan kalian di Eksekutif 2022. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Eksekutif Departemen Olahraga, saya Fitra Ramadhani selaku DPS Departemen Olahraga. Saya Muhammad Rizky Najmi sebagai Koordinator Departemen Olahraga.
Saya Teguh Muhammad Habibie sebagai anggota Departemen Olahraga. Saya Sarayulis Dara Vivia sebagai anggota Departemen Olahraga. Saya Yunata Hendra sebagai anggota Departemen Olahraga. Saya Zaskia Eka Putri sebagai anggota Departemen Olahraga. Ada beberapa program kerja yang kami ingin laksanakan di tahun ini, yaitu yang pertama ada pertandingan persahabatan antar sekolah. Jadi di program kerja kami tahun ini pertandingan persahabatan antar sekolah ini dilakukan dengan sekolah-sekolah terdekat, terutama yang ada di kota-kota Luxmawe. Yang kedua ada senam. Jadi senam itu kita melaksanakannya di pagi hari pada hari Jumat. Yang ketiga ada kelas meet. Kelas meet biasanya dilaksanakan di akhir semester sudah ujian. Yang keempat ada fun. Sekian dari departemen kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang adik-adik sudah pada tahu kan program kerja eksekutif Sekolah Sukma Bangsa Lok Sumawe. Nanti jangan lupa bergabung ya untuk menjadi bagian dari eksekutif Sekolah Sukma Bangsa Lok Sumawe. See you.